Pernah merasa seolah hidup kita ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan? Atau mungkin kita seringkali merasa lebih nyaman mengejar persetujuan orang lain ketimbang mendengarkan suara hati kita sendiri? Hal ini bukan cuma sekedar masalah, tapi sebuah cermin dari ketergantungan emosional yang mengakar dalam diri kita. Masalah ini seringkali berakar dari pengalaman masa lalu dan pola yang terbentuk selama bertahun-tahun. Mari kita mulai membongkar akar masalah ini dan menelusuri jalan keluar di chapter pertama. Chapter 1, apa sih sebenarnya people pleasing itu? Kecenderungan menyenangkan orang lain atau yang biasa kita sebut sebagai people pleasing, sebenarnya bukan hanya masalah kecil. Banyak dari kita yang tumbuh dengan pandangan bahwa kebahagiaan orang lain itu lebih penting daripada kebutuhan kita sendiri. Ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari pola asuh yang terlalu mengutamakan penilaian orang lain hingga pengalaman negatif yang membuat kita merasa harus beradaptasi dengan harapan orang lain. Akibatnya, kita jadi terjebak dalam siklus yang sulit untuk diputus. Kita menghabiskan waktu kita mencari persetujuan, sampai-sampai melupakan siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita terus berusaha memenuhi harapan orang lain, kita jadi mengabaikan suara hati dan kebutuhan kita. Ini bukan hanya bisa bikin kita merasa stres, tapi juga menjauhkan kita dari hubungan yang autentik. Mungkin kita perlu bertanya, apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Chapter 2, apa penyebab kecenderungan ini? Kita semua punya berbagai pengalaman masa lalu yang membentuk cara kita bersikap. Misalnya, ada yang dibesarkan dalam lingkungan di mana pujian dan kasih sayang hanya diberikan saat mereka memenuhi harapan. Ini menciptakan ikatan antara rasa cinta dan persetujuan, yang akhirnya bikin kita merasa harus terus berusaha menyenangkan orang lain untuk mendapatkan cinta itu. Kadang, pemahaman kita tentang kasih sayang bisa menjadi terdistorsi, menganggap bahwa kita harus berkorban demi kebahagiaan orang lain. Dengan memahami bahwa ini adalah pola yang terbentuk, kita bisa mulai berpikir untuk mengambil langkah mundur dan merefleksikan apa yang sebenarnya kita inginkan. Ini bagaikan menyalakan lampu dalam ruang gelap yang selama ini kita lewati tanpa sadar. Sekarang saatnya untuk menggali lebih dalam dan menemukan akar dari kebutuhan ini. Chapter 3, dampak negatif dari selalu menyenangkan orang lain. Mungkin kamu pernah merasa capek atau bahkan kehilangan jati diri. Ini bukanlah hal yang aneh. Ketika kita terus-menerus berfokus pada kebahagiaan orang lain, kita jadi mengabaikan perasaan dan kebutuhan kita sendiri. Akibatnya, kita secara perlahan kehilangan penguasaan atas emosi kita. Kita berada dalam keadaan yang selalu terpaku pada ekspektasi orang lain, yang pada akhirnya bikin kita merasa bersalah saat kita mencoba untuk mengatakan, tidak. Ini adalah siklus yang sangat melelahkan dan bisa menyebabkan burnout emosional. Kamu juga mungkin mulai merasakan kehampaan di dalam diri. Jika kita terus-menerus membiarkan orang lain menentukan jalan hidup kita bisa kehilangan rasa percaya diri dan motivasi. Maka penting untuk mulai memberikan perhatian pada diri sendiri dan mengingat bahwa kita berhak juga untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa perlu meminta izin dari orang lain. Chapter 4, Pendidikan Psikologi tentang kecenderungan ini. Teori dari psikolog Brené Brown menjelaskan tentang pentingnya kerentanan dan keaslian dalam hubungan. Menurutnya, ketika kita berani menunjukkan diri kita yang sebenar-benarnya, kita membangun hubungan yang lebih mendalam dan tulus. Ini berarti kita tidak perlu lagi takut untuk menjadi diri sendiri, bahkan jika itu berarti tidak memenuhi harapan orang lain. Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri dengan semua kelebihan dan kekurangan, kita bisa melepaskan beban dari harapan orang lain. Ini bukan hanya membantu kita meraih kebebasan emosional, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Dengan memahami bahwa setiap orang punya kekurangan dan tidak ada yang sempurna, kita bisa lebih lega dan membangun hubungan yang lebih sehat.
Kita tidak perlu berusaha mempertahankan topeng untuk menyenangkan siapapun dan bisa lebih percaya diri dalam menghadapi ketidakpastian. Chapter 5. Langkah awal menuju kebebasan emosional. Sekarang, mari kita berbicara tentang bagaimana kita bisa melepaskan diri dari pola ini. Pertama, kita harus belajar untuk mengatakan tidak. Ini bisa terasa sulit, tetapi dengan berlatih perlahan, kita bisa mulai menjaga batasan kita sendiri. Kedua, mulailah memahami dan mengekspresikan perasaan kita. Jika kita merasa tidak nyaman, ungkapkan itu dengan tenang. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan jangan ragu untuk mencari hal-hal yang kita sukai. Temukan hal-hal kecil yang bisa membahagiakan kita tanpa harus melibatkan orang lain. Keempat, refleksikan kembali pengalaman masa lalu dan cobalah untuk menggali apakah ekspektasi yang kita terima benar-benar berasal dari diri kita ataukah orang lain. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mulai mengubah pola pikir dan menjaga keseimbangan antara diri sendiri dengan orang lain. Ingat, kita berhak bahagia tanpa selalu bergantung pada persetujuan orang lain. Jangan ragu untuk melakukan refleksi dan mulai mengenal diri sendiri. Berlangganan channel Ruang Tumbuh untuk lebih banyak lagi konten inspiratif seperti ini. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.